Halo, selamat pagi. Selamat datang di Legacy. Legacy merupakan sebuah komunitas orang-orang yang berjiwa muda, penuh semangat untuk belajar, bertumbuh di dalam setiap aspek kehidupan. Visi Legacy adalah memimpin 1000 pemimpin di tahun 2030. Misi Legacy adalah untuk memimpin banyak orang mempunyai hidup yang berkelimpahan. Pada kesempatan hari ini, kita akan sama-sama mendengarkan message yang luar biasa. Selamat belajar, selamat menghidupi, tetap semangat, and please welcome. Wow, selamat pagi teman-teman Legacy semuanya. Pagi. Yo, teman-teman. Pagi. Kemarin ini gue ada sempat telepon sama Koko ya, gue manggilnya Kokan. Dia jauh lebih tua, tapi masih sangat muda banget menurut gue. Dan kalau mau teman-teman tanya, orang siapa nih yang paling lebih tahu tentang USA? Ya, ini orangnya teman-teman, karena beliau udah lama banget ya, beliau kuliah, bahkan SMA, kuliah dan kerja itu di USA 12 tahun. Teman-teman ya. Jadi buat seorang Ko Diego ini hari ini punya banyak pilihan, tapi dia punya very big strong why. So dia choose Prudential. Teman-teman, hari ini kita yuk persiapin, ambil catatannya, buka hatinya, kita pengen tahu, kita pengen kenal, dan kita pengen dengerin nih kisahnya Ko Diego Halim nih ya. So kita akan dengerin Sunday Punch dulu teman-teman. Thank you. Raising up the broken to life. Please welcome Diego Halim. Yeay. Welcome Ko Diego. Welcome Ko Diego. Welcome Diego.
Thank you. Halo teman-teman, salam kenal ya. Suara saya jelas ya? Suara jelas nggak? Aman kok. Aman ya. Oke, thank you sebelumnya pada agensi Legacy Bandung ya, Ko Andre dan saya panggilnya Ko juga nggak ya? Ko Ivan, Ko Edo, semuanya Ko aja lah ya. Biar kita seumuran semua lah ya. Kita Diego, thank you banget. Boleh Diego sharing ke Legacy. Terima kasih buat waktunya dan energinya loh Diego. Ya, thank you. Kita nggak sabar mau belajar nih. Wah, saya masih baru justru bingung nih mau sharing apa nih. Tadi lihat, waduh, Bro Edo, Bro Ivan tuh produksinya mantep-mantep. Justru saya mau belajar tuh. Nah, produk apa aja tuh yang dijual tuh. Oke, nanti saya telepon ya. Oke, teman-teman, perkenalkan nama saya Diego ya. Saya 3 bersaudara, saya anak tengah. Ya, background saya TK, SD, SMP di Jakarta di Indonesia. Lalu pada saat SMA saya disekolahkan di Amerika. Ya, jadi dan tahun ini kan kita ke New York nih, seru nih ya. Semuanya mesti cobain lah New York. New York tuh harus datengin. Ya, jadi SMA itu udah sekolah SMA di Amerika. Saya sama adik saya, kakak saya semua di sekolah di Amerika ya. Nah, lalu biaya sekolah dan hidup di Amerika itu kan nggak murah gitu ya. Dan itu semua dari mana? Itu semua dari Prudential. Nah, boleh ya, applause buat Prudential ya. Nah, Prudential ya. Jadi mama saya itu namanya Ibu Destina Syamsuri, dia di Prudential mungkin 20-an tahun ya. Terus jadi ya dia yang menyekolahkan kita semualah ke Amerika. Dari situ saya tahu, wah Prudential ini ada uangnya adalah gitu ya. Nggak mungkin sekolahin 3 anak di Amerika dan biaya hidup gitu. Nah, lalu pada saat saya sekolah, saya pertama kali mulai bekerja itu waktu SMA justru ya. SMA pas weekend, Sabtu Minggu kan libur, saya apply tuh di food court di mall-mall gitu kan ada kayak food courtnya lah kalau di sini ya. Nah lalu saya apply, saya ingat kerjaan pertama saya di restoran Chinese food gitu, terus tawar-tawarin sampel gitu kayak teriyaki chicken please gitu, try sample please gitu-gitulah. Dan itu ya untuk anak SMA ya waktu itu bayarannya kalau nggak salah $6 ya per jam ya. Jadi ya lumayan lah buat uang saku. Dari situ saya baru belajar kerja itu seperti ini gitu. Terus per jam-jam dan kita bisa menikmati hasilnya ya nanti pada saat gajian gitu ya. Pada saat gajian pertama ya pasti langsung beli sepatu lah, beli mainan dan lain-lain lah gitu. Jadi saya udah belajar bekerja itu ya sejak SMA lah. Nah lalu kuliah juga di sana ya, kuliah di sana sambil kerja juga tuh. Jadi saya sambil gara-gara mungkin udah ngerasain nikmatnya terima uang dan menghabiskannya ya. Jadi saya selalu coba opportunity untuk kayak kerja tempat lain lah, cobain gitu. Jadi saya waktu itu kerja di restoran juga di sana sebagai waiter dapet tips gitu ya. Jadi awalnya juga paling ngangkat-ngangkat piring kotor gitu ya, kerjaan seru lah gitu ya, piring kotor. Terus habis itu saya juga coba di bengkel ya, kayak bengkel mobil namanya Pep Boys, ganti oli, ganti ban gitu. Jadi coba-cobain kerjaan sana. Lalu terakhir saya juga pernah jadi valet parkir ya. Jadi saya kerja di kotanya dulu, kotanya itu Atlanta, Georgia di Amerika, itu atasnya Florida. Kalau New York di atas, ini di dekat bawah lah, tapi tetap daerah timur gitu, east. Ya, dari pengalaman jadi valet parkir pun saya juga
nyetir-nyetir mobil-mobil mewah gitu ya. Wah, keren juga nih ya, Mercy, Porsche gitu, Ferrari. Kayaknya keren banget nih gitu. Udah ada sensasi lah di mobil-mobil itu gitu. Nah, lalu saya mulai tertarik tuh dengan otomotif. Jadi saya coba bisnis di sana, jual beli mobil bekas gitu ya. Jadi saya cari di online mobil bekas apa yang banyak disukai orang-orang dan gampang dijual gitu kan. Ya kebanyakan sih memang masih kayak Toyota gitu, Honda gitu ya. Tapi saya lihat, saya kan searching kayak harga jual marketnya, terus cek mobilnya juga gitu, mobilnya oke atau enggak, harus dibenerin atau enggak gitu. Jadi sembari kerja sekolah, saya juga cobain bisnis sendiri itu pertama kali saya ngerasain harus punya modal untuk beli mobil bekas dulu gitu ya kan. Terus habis itu baru coba jual, ya modalnya tertahan, lalu kalau kejual ya dapat profit gitu. Tapi kalau nggak kejual ya nasib lah gitu. Jadi itu saya ngerasain pengalaman saya berbisnis pertama kali ya, dengan jual beli mobil. Nah setelah itu saya telah bekerja, lalu saya balik lagi, saya lihat nih satu profesi yang lumayan menarik gitu buat saya gitu. Diajak temen sih, awalnya diajak temen, dia bilang bro, mau coba jadi chef nggak gitu ya kan. Oh, masak nih. Iya, tapi bikin sushi gitu ya, bikin sushi restoran Jepang gitu. Terus saya bilang, saya lihat dulu deh, saya datang dulu, saya lihat dulu kerjanya itu gimana gitu ya. Jadi pas saya datang, saya ngelihat teman saya kerja gitu, enak juga ya, maksudnya potong-potong ikan, bejek-bejek nasi dibayar gitu ya. Ya, terus nggak panas lagi, itu kan kalau sushi chef kan di depan bukan di dapur gitu ya. Jadi ini menarik dan gajinya juga lumayan gitu. Tapi kan nggak gampang langsung belajar, langsung kerja nggak bakal bisa, jadi harus training dulu. Jadi waktu itu saya trainingnya di dapur awalnya. Jadi saya belajar bikin nasi sushinya dulu di dapur, terus bikin racikan tempuranya dulu ya kan, penggorengan ya kan, kayak shrimp tempura dan lain-lain lah. Jadi belajarnya kurang lebih 3-6 bulan sampai 6 bulan lah, 6 bulan ya. 6 bulan baru saya boleh ditempatkan di depan gitu, mulai caranya ngegulung nasi lah, terus motong ikannya gimana gitu dan lain-lain. Nah, dari situ saya menjadi chef lah, sushi chef di sana kurang lebih 5 tahun lah, di atas 5 tahun dikit lah gitu ya. Saya coba-coba tuh yang ngajarin saya juga waktu itu orang Jepang, dia bilang kalau kerja chef lebih baik jangan di satu restoran. Dia bilang pindah ke semakin banyak restoran semakin bagus, karena di sana saya bisa nyerap ilmu-ilmunya kayak sausnya lah, jadi nyontek lah gitu ya kan. Semakin banyak contekan ilmu-ilmunya, ya dimanapun saya mau apply kerja sushi chef semakin gampang, karena ya mereka tahu apa yang saya punya lah gitu. Nah itu nanti saya jelasin, saya pakai itu di Business Pro juga gitu ya. Jadi singkat cerita saya kerja di berbagai macam restoran. Lalu 2 tahun sebelum saya balik ke Indonesia, saya sempat pindah ke Las Vegas ya. Las Vegas kota yang terkenal dengan perjudian ya, yang lagi hot sekarang ini. Tapi di sana legal ya, ya. Bukan, masa jadi stripper. Ya, stripper ikan salmon ya. Salmon saya potong-potongin tuh. Nah, kenapa saya pindah ke Las Vegas ya? Jadi teman saya ngajakin pertama di sana, dia bilang ya untuk jadi chef artinya gaji terbesar atau income terbesar itu di Las Vegas, karena mereka memberikan tips terbesar, hotel-hotelnya juga mewah gitu. Jadi akhirnya ya udahlah saya coba gitu di sana.
ini ya rame terus ya ternyata ya, mau hari biasa pokoknya weekend mau hari biasa itu seperti weekend gitu, dan kerjanya itu 24 jam tuh, restoran yang saya kerja itu 24 jam buka gitu. Ini sih luar biasa gitu ya. Dan lalu saya dapat itu shiftnya jam 8 malam ya sampai jam 4 pagi itu kerja saya shiftnya ya. Jadi saya yang jaga malam lah gitu. Dan itu menarik sih, menarik. Tapi ya pengalaman memang gajinya lumayan di sana. Waktu itu sekitar 4.000-4.500 dolar ya per bulan ya. Kira-kira segitulah ya. Kerjanya juga hari biasa 4 setengah hari lah. Jadi kerjanya suka-suka lah gitu. Karena mereka butuh agen, butuh employee gitu ya. Nah, setelah di sana di Las Vegas, akhirnya saya belum pernah pulang ke Indonesia selama mungkin lebih dari 10 tahun tuh, karena saya dari SMA ya kan, tapi saya tetap kontak-kontakan dengan mama saya gitu. Lalu dia bilang, jalan dong, pulang dong ke Indonesia, kita jalan-jalan yuk, reuni gitu ya, reuni. Terus saya akhirnya pulang ke Indonesia, terus diajak ke Bali lah sama mama ya, diajak terus ngobrol-ngobrol ya kan, cerita-cerita ya saya kehidupan mami sama kakak saya juga di Indonesia akhirnya. Lalu ya saya ngeliat, wih enak juga ya di Indonesia ya, apa-apa ya berasanya murah gitu ya, karena kan ya mungkin gaji dolar gitu ya, ini murah banget, apa-apa murah gitu. Lalu ya mami ngomong gitu, kenapa nggak coba bisnis lah di Indo gitu, maksudnya supaya kita kan bisa ngumpul lagi gitu ya kan, selama ini kan udah lama di Amerika. Emang Diego mau for good ya emang di Amerika ya, pikiran saya emang for good sih, yang nggak ada rencana balik, karena pertama teman-teman udah nggak ada lah di Indonesia ya, paling temen SD juga SMP juga paling bisa cuman 3-5 orang gitu. Jadi ada rasa takut ya mau ke Indonesia, ngomongnya aja bahasa Indonesia waktu itu masih bingung karena udah nggak biasa lagi gitu ya. Terus lihat jalanan Jakarta lagi ya kan, waduh ini ampun deh kalau kesini deh gitu. Jadi waktu itu ada rasa takut lah. Mami ngomong kayak, ayolah coba di sini ya, tapi mau ngapain gitu kan. Terus mami bilang ya cobain bisnis ini, Prudential Insurance, apalagi ya kan. Terus mikirnya kok bisnis insurance gimana tuh Mi? Ya jualan asuransi. Waduh, jualan lagi ya kan. Jadi ada rasa takut gagal. Terus juga punya ada gengsi juga ya, maksudnya udah di Amerika kok jadi ke Indonesia jualan asuransi gitu ya. Akhirnya ntar deh nih ya, pikir-pikir dulu gitu. Jadi setelah 12 tahun itu bolak-balik ke Indonesia. Habis Indonesia saya balik lagi ke Amerika, kerja lagi, terus sambil berpikir apakah benar gitu ya saya mesti pindah ke Indonesia gitu ya. Itu kan di luar comfort zone lah ya, di luar comfort zone banget. Lalu akhirnya saya berdoa juga ya, lalu saya ada rasa kayak ya maksudnya tujuan hidup saya mau ngapain sih gitu ya, mau kerja di sini, punya keluarga di sini, lalu udah hidup sampai tua gitu, maksudnya kerja mungkin di resto lah apa di mana gitu kan. Saya kan udah ngalamin dan untungnya saya mau mencoba ya. Jadi saya kan suka pindah-pindah kerja juga. Jadi kayak cobain aja kerjaan ini gimana, pengalamannya kayak gimana gitu ya. Jadi pas mikir ya udahlah paling pulang ke Indo, kalau nggak berhasil toh balik lagi ke Amerika gitu kan. Mikirnya seperti itu. Tapi sebenarnya ada tujuan hidupnya, ya coba deh bikin mami bangga gitu ya. Mungkin dia juga pengen saya ya balik ke Indonesia,
mungkin ya kayak ngumpul lah gitu ya, nggak, karena kan selama ini mama yang biayain kita semua ya kan, dari kecil sampai besar sampai sekolah gitu. Terus ya ada rasa utang budi banget lah gitu ya, tapi tetap ada rasa kayak takut banget gitu ya, mau ngapain dan gimana kalau gagal. Tapi kan tadi backup plan-nya kalau nggak berhasil ya pulang lagi ke Amerika, so what gitu kan, at least I try gitu. Lalu ya udah pulang ke Indonesia. Lalu pas di Indonesia tuh saya langsung diajain tuh ya, untuk langsung diajain ikutin training, seminar ya, diajak mami. Dan itu sangat membingungkan, dan akhirnya saya kayak, wah ini mah terlalu berat nih kalau untuk begini ya. Langsung ya, iya langsung di set up lah sama mami ya. Itu pelajaran training segala macam seminar itu nggak ada yang masuk di kepala saya benar-benar kayak bingung banget gitu ya. Akhirnya saya bilang ke mami tuh, itu waktu itu 2013 ya kalau nggak salah, bilang, Mi, kayaknya nggak bisa deh di sini dulu gitu. Terus dia mau ngapain? Ya mau coba bisnis lah gitu. Bisnis apa? Ya bisnis yang saya kan berpengalaman di bidang F&B, khususnya Japanese, makanan Jepang, sushi ya. Akhirnya udah terserah deh, kayaknya dia capek juga gitu. Akhirnya ya udah saya jalanin sushi online gitu ya. Terus juga saya jalanin sushi online, nggak berhasil. Terus buka di ruko juga nggak berhasil, di ruko-ruko Jakarta Barat gitu nggak berhasil. Lalu saya coba di mall juga tuh, waktu itu buka di mall, itu juga nggak berhasil gitu ya. Jadi semua, ya intinya sih semua tabungan, hampir semua tabungan yang saya kumpulin di Amerika habis gitu. Dan bagusnya mami, didikannya dia nggak pernah kasih kita modal, dia nggak pernah bantu kita di situ ya. Itu bagusnya, karena ya kita biar kita tuh ngerasain dan belajar gitu, dan mandiri gitu ya. Jadi itu saya berkelana ya sekitar 4 tahun ya, dari di Indonesia berkelana ya, cari bisnis ini bisnis itu, padahal bisnis pro depan mata gitu ya. Ya itulah ya anak bandel gitu ya. Ya, nah, terus akhirnya 2017 one of the reason saya udah kepentok ya, udah kayak wah udah nggak ada lagi nih modal ya, itu one of the reason ya. Terus yang kedua, ini yang lebih kuat why-nya itu adalah ya, saya ingat lagi waktu itu kan saya pulang ke Indonesia bukannya mau bantu mami, mau ngerasa utang budi gitu ke mami, kok malah begini gitu ya, malah coba bisnis lain gitu. Dan saya berpikir, saya 3 saudara cowok semua ya, kakak saya sama adik saya masih di Amerika dari SMP dia, jadi dia udah for good lah di sana. Nggak ada yang jalanin bisnis pro gitu. Jadi gimana sih rasanya kalau ya sebagai orang tua yang udah jalanin satu bisnis ya, bukan di pro aja lah, maksudnya di bisnis manapun gitu, dia udah bangun tapi anak-anaknya tuh nggak ada yang jalanin atau nggak ada yang bantu, nggak ada yang nerusin gitu ya kan. Lalu kalau saya mau balas utang budi mami dengan secara finansial, kasih dia bulanan berapa gitu, uang berapa, kayaknya sih nggak mungkin juga, karena ya penghasilannya udah besar gitu ya. Jadi saya berpikir salah satu yang bisa bikin dia bangga, pasti bangga ya, saya seenggaknya sukses gitu di bisnis pro gitu ya. Seenggaknya at least I try dan berhasil gitu. Jadi itulah stronger why yang saya miliki di 2017. Jadi saya bilang, oke Mi, I mau jalanin nih pro nih dengan serius ya. Dan waktu itu dia kayaknya udah capek ya, jadi dia udah bilang terserah you deh, mau coba dah ya kan, terserah lu deh, pokoknya begitu. Akhirnya saya tekunin tuh, pada saat itu saya benar-benar tekunin dengan banyak pengalaman lah ya. Jadi awalnya seperti itu,
Lalu saya mulai itu di Business Pro itu 2017, itu tahun pertama saya benar-benar fokus ya di 2017. Jadi itu mungkin sedikit background-nya tentang saya ya secara singkat. Di sini boleh bantu slide-nya juga, saya bantu materi saya gitu. Oke, ya ini yang sejalannya waktu saya 2017 mulai Business Pro, saya udah ada pengalaman di sini ya. Dengan saya pernah jadi karyawan, employee, terus juga pernah jadi business owner ya, buka sushi seperti itu. Lalu di Amerika pun ya pernah lah, maksudnya ya bukan business owner tapi lebih self employee ya, dengan jual beli mobil bekas, jual beli handphone juga dan lain-lain lah ya di Amerika. Jadi pengalaman lumayan ada di situ ya. Lalu saya membandingkan dengan Business Pro gitu ya. Jadi tadi tujuan saya itu membanggakan Mami, tapi saya sembari jalan saya juga membandingkan bisnisnya gitu. Business Pro itu seperti apa sih ya kan? Apakah hanya sekedar jualan polis gitu ya, ketemu orang, prospek, terus presentasi dan lain-lain gitu. Nah, saya ngelihat, seiringnya jalan, Business Pro itu too good to be true. Too good to be true banget sebenarnya ya. Karena pertama ya, di sisi employee ya teman-teman tahu lah ya, waktu kita belum fleksibel banget ya, tapi seenggaknya bisa diatur lah gitu ya. Mau bangun jam berapa, mau kerja kapan, itu bisa diatur lah gitu. Bukan 9 to 5 job gitu ya. Terus juga kita nggak punya bos gitu ya, nggak ada bosnya, kita sendiri bosnya gitu. Ini di sisi yang enak. Lalu dari segi bisnis, kenapa saya bilang too good to be true? Karena nggak bisa rugi, ya kan? Gimana mau rugi? Apalagi kan saya pernah ngalamin ya ketidakberhasilan di bisnis F&B yang saya jalanin gitu kan. Yang bisnis lain lah, bisnis apapun itulah. Tapi saya sharing dari pengalaman bisnis F&B saya ya. Kita store modal ya kan, bayar sewa, lalu kita stok barang ya kan, salmon lah kita stok, beras dan lain-lain ya, itu barang kita stok ya, itu butuh modal. Lalu karyawan kita ajarin, kita trainingin, sistemnya tuh harus ada ya, trainingin, lalu mereka udah bisa, mereka keluar gitu. Ya itu repot lah sistemnya. Lalu marketinginnya gimana nih, advertising F&B saya tuh gimana? Mungkin dengan Instagram, dengan taruh di Facebook ya kan, sebarin flyer waktu itu saya sampai print berapa ribu brosur ya, saya sebarin sendiri tuh ke tetangga lah, ke gereja lah gitu ya. Jadi wah gila, ini kalau kerja sendiri punya bisnis sih nggak gampang gitu ya. Terus kerjanya kan kalau F&B juga itu Senin sampai Minggu ya, dari buka sampai malam gitu ya. Jadi wow, ini mah kalau dibanding Business Pro enak banget Business Pro ya. Terus yang tadi sih nggak bisa rugi, gimana mau rugi? Yang pertama Business Pro kita nggak nyetok barang ya kan, barang nggak stok loh gitu. Terus contoh lah sekali jualan komisi 30%, tapi dibayar 24 kali gitu. Besok nggak usah jualan lagi, tapi udah dapet lagi tuh 30%, bulan depannya 30%. Jadi gila, enak banget ya di sini ya ternyata ya. Pantes teman-teman betah di Business Pro gitu ya. Terus sistem Prudent udah yang buat ya, Prudent sendiri yang bikin. Kayak sekarang AAD itu ada jenjang karirnya, sistemnya jelas, komisinya jelas ya kan, pajak juga jelas. Lalu untuk training segala macam untuk kita belajar, semuanya juga tersedia ya di bisnis ini ya. Dan apalagi kayak produk waktu itu kayak saya pikirin kan produknya harus bikin menunya apa nih ya kan, satu ada salmon, satu ada tuna, bla bla bla. Ini produk udah ada gitu, udah dipikirin sama tim produk lah. Kita cuman
belajar, oh iya ya ini ternyata bagus juga, menarik. Ya udah, jadi apalagi gitu yang bisa saingin bisnis pro gitu. Menurut saya ya, maksudnya kalau ada bisnis di luaran sana deh, bukan bisnis pro, ya bisnis apapun gitu. Tapi saya mau masuk, saya nggak mau setor modal ya, boleh nggak gitu? Boleh deh, tapi sekali saya jualan, saya dapat income ya 25-40% tergantung produknya ya. Tapi saya nggak stok barang gitu. Itu kan, keren juga ya. Terus saya nggak mau ada target atau apa gitu ya, saya mau jalan ya jalan sendirilah gitu. Jadi bebas lah gitu. Itu kan wow banget gitu. Dimana lagi kalau ada bisnis seperti itu selain di Pro, boleh juga tuh saya melirik ke sana gitu ya kan. Ya itu menariknya di bisnis ini ya. Dan ya kita belajar kalau dari segi bisnis udah nggak bisa ngalahin cuannya deh gitu. Karena ya itu nggak ada modalnya itu, jadi itu udah nggak bisa ngalahin bisnis pro lah ya. Maksudnya bisnis luaran sana mau cuan 10%, 20% ikutin saham dan lain-lain, tapi baik lagi modalnya berapa gitu ya. Udah nggak berani deh saya kalau taruh modal begitu deh gitu ya. Dan itu kan bisa losing, bisa naik juga, tapi kalau nggak ada modal bukankah lebih bagus gitu ya. Jadi itu yang saya lihat dari segi bisnisnya ya, dari segi bisnisnya seperti itu. Lalu boleh slide berikutnya, next. Nah, pada saat saya kita harus kenalin bisnisnya dulu ya, bisnisnya Pro itu. Saya belajar ya, pertama memang harus belajar sih, maksudnya nggak mungkin saya masuk bisnis ini lalu langsung jualan gitu, mau jualan apa gitu. Jadi yang pertama adalah belajar untuk mendapatkan pengetahuan ya. Nah, belajar paling gampang kayak kenapa maksud saya butuh belajar gitu, kayak mungkin 6 bulan pertama, 1 tahun ya, mungkin setahun kali ya. Karena kita waktu sekolah kita nggak pernah ada pendidikan asuransi gitu ya kan. Adanya kan kayak matematika, terus kayak mau jadi arsitek dan lain-lain, tapi nggak pernah jadi asuransi. Jadi saya sih nggak bisa lihat orang yang langsung jalan tanpa belajar gitu. Jadi ada kemauan untuk belajar, dan gampangnya untuk belajar itu kan saya ibarat kayak kita mau masuk ke hutan rimba ya, yang nggak tahu apa-apa di sana ya kan. Tapi ada beberapa orang yang udah di dalam situ gitu ya kan, kayak Ko Andre gitu udah lama tuh ya di sana ya. Menurut saya sih kenapa nggak belajar aja dengan orang itu gitu, yang udah mengenal hutan itu gitu ya. Jadi yang paling gampang ya saya lihat ya mami saya gitu kan, udah tahun-tahun deketin terus, tempel leadernya gitu ya. Terus juga nggak hanya mami saya sih, maksudnya leader-leader lain juga saya banyak banget saya tempelin. Maksudnya kalau mami kan awalnya prospek lah, belajar ikut training, jadi setiap Senin Sabtu ikut terus tuh training ya kan, pengen tahu juga gitu, oh ini produknya seperti ini, terus ngadepin klien gimana, presentasi gimana gitu kan dari semua leader beda-beda kan ilmunya. Mungkin cara mami presentasi gini, saya tanya dong leader yang lain gimana presentasi, oh begini. Jadi banyak tuh stoknya ya kan, kita kan butuh stok juga, tapi stok ilmu bukan stok barang ya di sini ya. Nah, lalu ya udah saya deketin leader-leader ini untuk belajar ilmu-ilmunya, untuk menyerap gitu. Dan di bisnis ini kan juga semua leader itu bagusnya suka sharing gitu, nggak pelit ilmu lah gitu. Ya itu yang saya suka gitu. Ya udah saya belajar dari mami. Dia juga bilang saya hampir setiap hari tuh di akhir hari pasti konsultasi, habis ketemu ini background dia seperti ini, terus saya presentasiin ini dan lain-lain. Lalu dia ngomongnya begini, ditolak bla bla bla, terus harus ngomong apa ya. Jadi dibilang coba deh masuk lewat sini, coba jelasin tentang ini ya kan. Oh oke, siap, lakukan lagi gitu. Jadi banyak tanya, terus saya juga kadang telepon leader lain ya, teman leader lain yang udah senior, tanya aja gitu, mau deketin, mau approach nih seseorang yang backgroundnya ini ya,
Tapi gimana ya masuknya ya? Maksudnya ngomongin apa dulu kan nggak langsung kontak terus ngajak ketemu segala macem gitu kan, tapi ngomongin apa dulu ya gitu. Ya udah dikasih pelajaran-pelajaran lah. Jadi yang utama itu menurut saya adalah kenali bisnisnya dengan belajar ya. Jadi kita kayak contoh yang utama rekrut teman-teman yang mau belajar itu kita bisa sortir filter yang mau belajar siapa, yang nggak mau belajar siapa gitu. Lalu makanya kalau waktu itu saya rekrut pun saya minta tuh teman-teman untuk ikut MFC ya, My First Case ya. Maksudnya kalau ada yang ngomong bisa nggak ikut, ya dari situ aja udah ketahuan. Maksudnya MFC kayak cuman sekali doang aja itu nggak mau ikut, gimana nanti gitu ya, gimana nanti gitu. Jadi yang bilang itu MFC apa? Itu basic knowledge lah tentang prudence sekilas. Nanti kita bisa bahas setelah ikut ya. Tapi yang mau ikut kayak mau dong ikut belajar ya kan lumayan juga nih. Nah itu buat saya sih saya bisa sortir yang benar-benar mau belajar siapa gitu ya kan. Ya, maksudnya saya lihat pengalaman saya ya karena pengen belajar itu lebih mudah nantinya untuk menjual produk atau menjelaskan ke orang gitu. Jadi harus ada keinginan untuk belajar lah, itu di awal ya. Nah, boleh next slide-nya. Nah, yang kedua, ini penting juga ya Pak, ya salah satu paling penting juga, bisnis ini ya bisnis network gitu ya, market. Jadi kalau network itu kan, market itu ya siapa yang mengelilingi kita gitu ya. Contoh misalnya saya dikelilingi oleh orang-orang yang income-nya 10 juta per bulan. Berarti rata-rata nanti kalau saya selling ya, apinya berapa sih? Mereka masuknya berapa sih? Kira-kira mungkin 10%-nya 1 juta lah per bulan. Ya, jadi gampangnya gitu sih. Nah, kalau mau ningkatin nih apinya atau omsetnya, ya kelilingilah dengan ya market yang income-nya 20 juta, 30 juta dan seterusnya lah. Ya, itu kan ya siapa market kita pasti kelihatan di api kita atau omset kita nanti. Gitu ya. Jadi dan market ini dari gambar ini pun juga saya suka ya, itu banyak banget sih ya. Itu orang-orang di Indonesia itu banyak banget gitu. Ya, jadi market itu nomor satu ya. Kalau buat saya, makanya tadi siapa yang sharingnya itu ya, Ko Ivan ya kalau nggak salah ya, atau siapa ya, Ko Edo ya, yang menjaga relationship itu ya itu penting banget tuh di dalam networking ya. Nah, jadi kalau kita, makanya kan di Business Pro pasti teman-teman juga awalnya diminta untuk tulis bank nama ya, 100 nama, 200 nama. Ya karena disinilah stok kita gitu. Kalau nggak ada market, nggak ada network, nggak ada orang-orang ya kita mau ketemuin siapa gitu. Nah market itu kan bisa di-create, bisa dibuat ya. Tapi maksudnya kitanya mau apa enggak gitu. Contoh waktu saya waktu awal pandemi ya, itu kan semuanya PPKM, kerja di rumah, terus market mana yang mau keluar, yang rame gitu, ya kan? Salah satunya contoh sepeda. Ya, sepeda kan rame. Nah, saya nggak bisa sih naik sepeda, tapi nggak kayak ekstrim gitu. Nah, pertanyaannya waktu itu kan mau nggak saya masuk market sepeda gitu. Ya udah. Pertama kalau market sepeda harus beli dulu sepedanya yang murah-murah lah, ya kan, beli dulu, mau lihat dulu nih gimana nih aktivitasnya, ya kan harus ngikut meskipun nggak comfort lagi, tapi saya mungkin saya udah ada pengalaman, jadi saya gampang beradaptasi ya, jadi di luar comfort zone, saya ngeliat bangunnya mereka mulai naik sepeda goes jam berapa, mulai jam 6. Kalau gitu bangun jam berapa tuh ya? Ya udah saya mulai bangun jam 5, setengah 5 gitu ya kan, untuk preparasi yang awalnya
saya jarang sih bangun jam segitu ya. Tapi paksain diri bangun jam segitu, terus goesnya kemana? Saya juga nggak tahu kemana. Tapi saya ngeliat-liat tuh ada yang goes waktu itu kalau di Jakarta kan ada di PIK lah, di BSD, di mana. Ya udah saya pergi aja tuh ke salah satu tempat itu ya, ke BSD contohnya. Waktu itu saya goes sendirian tuh. Tapi saya tahu di lingkungan itu banyak banget tuh yang goes, yang lingkaran itu. Lalu saya ngomong aja ngobrol, bro, you sering goes ya di sini? Iya, saya bilang saya baru mulai goes nih. Kalau Koko emang goesnya tiap hari apa aja, Selasa Kamis? Boleh nggak kok kalau saya join gitu? Oh gabung aja ya kan, kita ada grupnya bla 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 ya kan. Jadi sambil goes sambil ya benar langsung kenalan aja udah spot gitu ya. Ya tujuannya kan pengen masuk market ya kan. Ya kita harus ngikutin dong habitnya mereka gitu ya. Meskipun saya nggak nyaman dan belum suka gitu, tapi ya tujuannya kan market gitu, network gitu ya. Ya udah jadi setiap Selasa Kamis ketemu mereka ya kan, masuk ke grupnya dan lain-lain, terus akhirnya ya suka makan bareng, ngopi, ya udah jadi temen ya kan. That's market gitu ya, itulah market. Jadi sekarang jadi lifestyle buat saya ya, maksudnya bersepeda bangun pagi ya kan, terus juga olahraga, jadi kayak ini enak juga ya, maksudnya nggak hanya kayak saya mau targetin network, saya mau closingin market sepeda siapa-siapa, tapi buat diri saya pun saya jadi lebih ternyata enak ya, maksudnya olahraga dan bangun pagi itu lebih fresh aja gitu ya buat diri sendiri gitu. Banyak lah yang saya pelajarin lah dari creating market itu ya. Lalu dulunya mungkin waktu awal join juga itu, apalagi saya kan nggak punya market ya, jadi saya lama di Amerika belasan tahun, di Indo market siapa gitu ya. Tapi untungnya pada saat berkelana 4 tahun itu ya saya kenalan sini, kenalan sana gitu kan. Ya udahlah cari teman lah, jadi cari teman. Lalu ya puji Tuhan mungkin saya juga gampang berteman ya, gampang berteman. Jadi saya kenal lumayan banyak orang dan itu semua jadi teman-teman lah gitu ya. Jadi market itu penting. Balik lagi sih pertanyaannya, mau nggak masuk ke market yang kita pilih gitu. Itu bagusnya kita bisa memilih market kita ya kan, nggak harus semuanya, tapi kan kita bisa pilih yang lingkungan positif yang mana, yang enak yang mana gitu. Nah untuk masuk ke network itu juga ada harga yang harus dibayar gitu ya, nggak secara material lah, kayak market lari kan ada tuh tanpa bayar ya kan, tapi harganya adalah mau nggak bangun pagi ya, nggak mau nggak lari 5 kilo gitu ya, kira-kira seperti itulah ya kalau market. Tapi kita adalah manusia itu kan makhluk sosial, dan juga ya orang-orang juga sukalah berteman dengan kita gitu, dan kita cepat beradaptasi ya di lingkungan gitu. Makanya lingkungan itu penting banget buat saya ya, karena ya kalau juga kita punya segalanya di dunia ini ya, tapi nggak ada orang-orang di sekitar kita, ya itu dia, kita mungkin nggak lama juga di dunia ini. Jadi menurut saya ya lingkungan itu, people network itu ya salah satu dasar kehidupan manusia sih. Jadi market is one of the key important thing lah di bisnis pro gitu. Jadi perbanyak terus marketnya. Jadi saya pas bangun pagi melek aja, kalau saya nggak bangun, nggak goes, berarti saya belum kerja tuh. Tapi kalau udah bangun, udah goes, udah ketemu orang, ada market baru nih, maksudnya network baru, teman baru gitu. Tapi kenalan lagi gitu, yaitu kalau ketemu orang ya itu adalah networking dan bekerja lah gitu. Oke. Boleh next lagi. Nah, ya ini yang nomor 3 yang makanya saya tebalkan juga tuh ya tulisannya. Ini yang mungkin saya bahas lebih dalam ya. Yang ketiga itu aktivitas ya. Aktivitas itu
itu sebabnya, tapi mengakibatkan pengalaman ya. Nah, pengalaman itu bisa menjadi sikap kita dan karakter di bisnis ini. Ini juga penting ya, tapi mungkin saya akan bahas ini 2017 pada saat mulai itu mungkin juga Ko Andre yang udah senior di sini itu pengalamannya kita kan mungkin sering dengar ya sukses story ya kan, orang-orang yang udah sukses, tapi gimana dengan pengalaman-pengalaman pahitnya gitu ya. Itu saya suka banget ngobrol sama teman-teman senior leader tentang pengalaman-pengalaman pahit mereka, justru bukan pengalaman sukses ya. Itu lebih menarik buat saya karena di situ saya bisa belajar ya pengalaman-pengalaman dia pada saat mereka down, pada saat mereka sedih dan kayak udahlah nggak mau di bisnisnya lagi, itu lebih berharga gitu untuk menguatkan saya juga gitu. Nah, pengalaman saya juga ya awalnya jalanin Pro pasti itu ada branding lah. Kita kan ganti image kita menjadi agen asuransi gitu ya. Mungkin yang dulunya business owner atau employee tapi menjadi branding. Nah, branding itu pada saat kita mengubah branding kita, mengubah branding saya, banyak nggak sih yang agak ngelihat, wih aneh juga gitu ya, meskipun dari keluarga, dari teman-teman gitu ya. Nah itu kan awalnya penolakan itu terjadi gitu. Jadi saya waktu jalanin pertama kali agak beruntung sih. Saya datengin ke salah satu teman lama saya ke rumahnya, lalu dia tanya, Diego sekarang you bisnis apa bro atau usaha apa? Oh saya akhirnya bantu mama nih bisnis Pro gitu. Oh lu di Prudent, boleh deh buatin polis yang 5 juta per bulan. Wih, dari situ saya pikir gampang banget ya bisnis ini ya, baru ketemu belum dijelasin produk gitu ya. Lalu udah besokannya saya jelasin sedikit produknya dan lain-lain. Akhirnya dia closing tuh, akhirnya diminta 6 juta per bulan. Waktu itu masih zaman PPH yang biasa tuh ya, 6 juta per bulan plus critical illness lah. Nah itu minggu pertama saya jalanin Pro ya, lalu saya bilang, wah gini ini bisnis gampang banget sih ya, baru ketemu langsung dapet gitu. Ya udah, akhirnya semangat dong. Untungnya saya disemangatin pertama tuh, semangat. Terus ketemu lagi teman-teman yang saya kenal selama 4 tahun berkelana itu, ketemu, ngobrol, jelasin presentasi, tambah jago dong karena udah belajar gitu ya kan, udah ada knowledge-nya. Oke, 3 bulan ke depan nggak ada yang masuk, semuanya nolak. Ya itu bayangin ya, mama kan bilang minimal sharing ke 3 orang sehari. Sharing apa Mi? Ya prospek lah, prospek apa? Ini kan ada tabelnya ya, tabel PPH. Jelasinnya gimana? Oh bilang aja, kita ada produk baru ya sesuai tagihan ya. Ini plannya, itu sampai saya belajar tuh presentasinya ya. Ini ada plan ini. Tapi gimana sih teman-teman kalau pertama kali orang datang, ngobrol, lu mau ngapain ya ketemu gua? Oh, gua mau jelasin satu produk nih, produk bagus dari Pro. Pasti kabur lah orang-orang ya. Waktu itu kan saya nggak ngerti ya cara approaching kayak gimana gitu ya. Lalu ya udah selama 3 bulan ke depan itu ditolak tuh ya. Kalau ya mungkin teman-teman juga udah pernah ngalamin ya, setiap hari lunch, ada dinner, ada ngopi, udah presentasi, udah ketemu orang, tapi nggak ada hasilnya gitu ya kan, masih ditolak ya kan. Kalau gitu kayak gimana sih perasaan kita ya kan, itu kan mempengaruhi sikap kita tuh, sikap dan karakter kita gitu ya. Jadi ada juga pengalaman saya yang udah bikin janji temu nih di satu tempat ya. Saya udah jalan ke sana di mall, waktu itu di Senayan City ya di Jakarta. Saya udah jalan ke sana, dia telepon, bro sorry kayaknya nggak bisa nih hari ini nih ya. Itu pasti teman-teman juga pernah ngalamin tuh, nggak bisa hari ini, kita reschedule ya. Oke siap, kita ngomong apa?
habis kalau nggak oke siap gitu ngomongnya, wah parah lo udah janji lo. Pasti oke siap gitu kan, tapi dalam hati gimana sih ya kan. Akhirnya saya mikir ngapain saya di sensi, bisa akhirnya saya beli tiket nonton bioskop, nonton sendiri gitu. Ya itu ya pengalaman seru gitu. Lalu ada juga yang ada janji temu jam 10, lalu janji temu kemudian jam 11:30 ya kan, itu beda 1,5 jam. Terus janji temu kemudian tuh 1,5 jam lagi. Nah saya mikir waktu itu, saya nyetir ke sana, lalu saya nyetir ke tempat yang satunya lagi dengan kemacetannya Jakarta mana bisa gitu ya. Jadi akhirnya saya parkir di satu tempat, saya naik Gojek lah ke sana ya. Waktu itu juga hujan ya. Terus ke tempat lain juga akhirnya saya naik Gojek ya kan, ke Jakarta Pusat, ke Jakarta Selatan naik Gojek. Tapi dengan pakaian gimana? Pakaian rapi dong, kemeja segala macem. Tapi ya bisa bayangin ya, maksudnya keinginan untuk terus maju, ya meskipun ya udahlah naik Gojek lah, naik apa gitu ya. Akhirnya ya meskipun panas-panas gitu nyampe tempatnya, nyampe mall pasti ke WC dulu ya kan, cuci tangan, cuci muka gitu biar dingin lah, adem gitu. Ya itu seru sih, itu seru. Lalu udah malam ya naik Gojek lagi ke tempat mobil yang saya parkir ya kan, ya di Jakarta Barat misalnya gitu. Ya udah pulang gitu. Jadi itu ya harga-harga yang mesti dibayar sih menurut saya ya awalnya ya. Udah datang pun orang-orang nolak juga, kita udah presentasi, udah naik Gojek, udah di cancel, terus tetap nggak mau ya kan. Terus kita WhatsApp, kita chat juga di follow up nggak dibales gitu. Itu kadang makanya saya salut sih sama leader-leader senior ya yang udah lama ya, bertahun-tahun, puluhan tahun ya, itu pengalamannya banyak banget dan penolakannya ya, orang cancel segala macam, mungkin nggak dijawab, nggak dibales WA itu udah banyak banget, tapi masih mau bertahan gitu ya. Itu yang saya salut dan saya belajar gitu. Terus juga ada juga yang saya sih waktu itu ya karena ada janji temu sana sini, terus waktunya terbatas ya kan. Terus kita juga lapar ya kan, saya juga lapar, tapi waktu itu juga awalnya jalanin uang juga terbatas karena kan baru mulai jalanin ya, terus tadi yang closing pertama saya 6 juta, 30% kurang lebih 1,8 komisi ya per bulan ya. Lalu kalau saya ngajak orang ketemu ya, itu ongkos transport udah berapa, udah ngitung tuh ya kan. Terus habis itu kita ngajak ketemunya makan apa minum nih ya, apa ngopi. Makanya kebanyakan saya bilang kita ngopi yuk after lunch aja gitu ya, after lunch aja. Karena kalau makan ya kemungkinan sih saya ikut bayarin lah, harus bayarin lah kan, saya ngajak gitu kan. Akhirnya saya bilang ya kita ngopi aja yuk after lunch, karena saya udah ada janji nih lunch nih dengan tim, dengan teman lain gitu. Oke, nggak apa-apa. Akhirnya lunch-nya di mana? Lunch-nya di warteg gitu ya. Ya karena udah hitung-hitung kayaknya nih nggak bisa, nggak cukup gitu. Ya, jadi itu ya makan seadanya, yang ya ada gerobak kemana gitu. Ya udahlah, makan dulu situ sebelum ketemu gitu ya kan. Nanti pas datang ketemu, kadang mereka juga tawarin, gue makan ya, belum makan juga nih. Lu kenapa nggak makan aja gitu? Gue udah makan ya kan. Oh, makan di mana? Ada tadi makan di orang rumah yang masak gitu ya kan. Udahlah, cerita-cerita seperti itu ya. Lalu ya itulah sih pengalaman you can eat di warteg. Iya, jadi itulah sebenarnya pengalaman-pengalaman yang kalau dipikir-pikir ya, ya kalau saya sodorin itu ke temen atau calon rekrutan gitu, itu harga yang harus dibayar ya. Dan kayaknya itu nggak kuat sih kalau orang yang baru mikir ini bisnis enak ya, tapi
harga yang harus dibayar ya seperti itu ya, pengalaman saya sharingkan gitu ya. Kayak apa ya, hati kita, mental kita tuh kayak dipermainkan gitu ya, dipermainkan. Awalnya saya berpikir gitu ya, wih janji ditolak, makan di warteg, terus juga sampai waktu itu kelaparan karena ketemu orang ngomongnya harus saya udah makan karena secara finansial kayaknya nggak bisa nih bayar gitu ya. Jadi tahan lapar aja gitu. Terus pengalaman itu sebenarnya menurut saya pengalaman yang berharga ya. Itu mindset saya berubah dari waktu itu mental saya dikerjain ya kan, dipermainkan, menjadi kayak sebenarnya saya lagi diolah gitu. Jadi saya lagi dibikin naik level gitu ya. Itu kan yang menentukan, tadi ada yang chat juga ya, respon kita terhadap pengalaman-pengalaman itu yang menjadikan sikap kita dan karakter kita gitu. Oh ternyata saya jadi lebih disiplin ya untuk janji orang jam segini datangnya lebih awal 15 menit gitu ya. Terus saya jadi konsisten juga ya, maksudnya orang udah nolak tapi tetap chat lagi, follow up gitu. Itu kan jadi karakter, wih ini bagus juga nih, lumayan positif ya. Jadi penolakan menjadi my friend, my best friend ya. Jadi semakin banyak ditolak, semakin banyak pengalaman yang pahit, saya yakin orang itu lebih kuat ya. Orang itu lebih kuat dan orang itu mau dibanting berapa kali tetap akan berdiri lagi gitu ya. Lalu juga mungkin teman-teman di sini juga ada yang ditolak, tidak disupport oleh keluarga gitu. Waktu itu calon istri saya juga nggak support gitu. Ngapain sih kamu coba bisnis asuransi gitu ya, ketemu orang tapi nggak jelas, kadang ya ditolak segala macam, akhirnya pulang ke rumah lah, terus stres sendiri. Ya dia tahu lah saya stres sendiri juga ya, nggak ada hasil ya ternyata. Tapi semuanya itu mengakibatkan sikap dan karakter kita. Dan saya 3 bulan itu awalnya nggak ada closing, di bulan keempat mulai tuh ternyata ada 7 orang closing dari yang saya temuin 3 bulan itu ya kan. Boleh deh go hitungin buat anak ya kan. Akhirnya ada tuh buahnya ya, setelah setelah menuai ternyata akhirnya kita menabur akhirnya kita menuai gitu ya. Akhirnya ada ternyata bisnisnya seperti ini. Nah menurut saya sih pengalaman di awal itu yang lebih penting untuk penuaian kita gitu ya. Maksudnya pengalaman dan semua itu yang menjadikan kita kuat lah di kedepannya. Tapi kalau maksudnya orang yang join bisnis ini terus langsung sukses ya kan, langsung wih bisa nih bla 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 closing. Tapi saya ada beberapa yang saya lihat pada saat mereka hadapin penolakan itu mereka dropnya lumayan loh. Maksudnya coba bisnis lain lah, coba ini, karena mereka belum ngerasain itu. Jadi kita harus bersyukur banget terhadap pengalaman penolakan itu gitu. Mau pengalaman dari selling atau juga dari recruiting gitu ya kan. Recruiting juga awalnya saya rekrut semuanya rekrut dalam waktu itu dalam 1 minggu rekrut 15 orang ya kan. Mau ya kan. Akhirnya sampai sekarang nggak ada yang jalan ya kan. Jadi ya itu penolakan dalam rekrut ya. Nah kenapa dari semua pengalaman itu saya tetap jalan. Oke, boleh slide berikutnya, next slide. Nah ini dia nih, karena ada strong why ya. Jadi saya ada tujuan yang jelas, adalah waktu itu membanggakan mami saya yang tengah tuh ya, mami saya yang tengah, yang kanan istri, yang kiri ipar lah, istrinya kakak saya gitu. Tapi saya mau banggakan mami saya, itu doang sih tujuan awalnya ya. Jadi mau ditolak, mau dibatalin janji temu, mau WA nggak dijawab, tapi saya selalu ingat saya di bisnis ini waktu itu mau ngapain, mau banggain dia gitu kan. Dia cuma bilang
Go, ayo dong, Star Club gitu. Apa sih Mi Star Club? Ya dapat awards lah gitu. Oke, berapa harus gimana nih? Harus begini, apinya segini ya kan. Ya akhirnya waktu itu 2017 join, nggak achieve Star Club tuh, nggak achieve Star Club. 2018 akhirnya achieve deh Star Club pertama tuh ya. Mami bangga banget ya kan. Akhirnya dari situ kan saya berpikir setelah penolakan dan pengalaman itu terjadi ya, worth it sih ngelihat muka Mami ya, dia senang banget gitu ya. Jadi kayak, wih selesai nih. Maksud saya dari situ saya agak wah lega ya, selesai. Kayaknya Mami udah bangga ya, udah cukup ya kan. Tapi kan sejalannya waktu, saya dalamin juga bisnisnya. Ini bisnis oke banget, makanya why saya berganti itu bukan dari Bang dan Mami juga. Sekarang kan lebih kayak, saya juga mau nih punya passive income, financial freedom lah ya kan. Untuk apa ya? Untuk keluarga saya sendiri dan lain. Pokoknya tujuannya jadi berubah lah gitu. Tapi awalnya saya punya ya strong why ke Mami ya kan. Nah, why-nya itu juga menurut saya yang paling kuat adalah ketika why-nya itu bukan tentang diri saya sendiri ya. Misalnya sekedar saya mau beli mobil Bentley ya, Ferrari itu kan buat diri sendiri ya. Ya kalau nggak berhasil ya udah gitu. Menurut saya kurang kuat. Tapi kalau untuk orang-orang yang saya cintai itu lebih kuat. Kayak sekarang kan untuk istri, untuk anak saya gitu ya. Pengen dia sekolah di mana dan lain-lain itu lebih strong. Jadi ya saran saya mungkin find your strong why dengan orang-orang yang teman-teman cintai sih, bukan yang apa yang kita bisa dapetin secara diri sendiri gitu. Jadi itu yang membuat saya tuh nggak give up dan ya bertahan terus gitu. Lalu itu semua juga saya ingat kata-kata mentor saya ya, waktu itu kata-katanya, kesuksesan terbesarmu ada di dalam ketakutan terbesarmu gitu. Saya ingat banget tuh kata-katanya tuh ya. Jadi takut apa kita? Takut untuk ketemu orang, coba ketemu orang, nanti sukses gitu. Takut ditolak, cobain dulu ditolak gitu, nanti sukses gitu. Jadi apa yang saya takutin waktu itu ya saya hadepin, karena memang disitulah terbentuk sikap kita, terbentuk kayak mindset kita, attitude kita gitu ya kan. Itu yang pengalaman-pengalaman itu yang berharga buat saya gitu ya. Itu kira-kira yang saya bisa sharingkan di nomor 3 ini. Nah, lalu boleh next slide. Yang terakhir itu evaluasi lah ya. Jadi setelah udah ada pemahaman tentang knowledge tentang bisnis ini, punya networknya, kita aktivitas, pengalaman, mendapatkan pengalaman itu dengan banyak ya kan. Tapi ada juga yang nggak closing, nggak terrekrut gitu ya. Evaluasi itu sangat penting ya, karena kan kalau kita tetap melakukan hal yang sama terus nggak berhasil, ya nggak akan berhasil lah gitu. Dengan evaluasi mungkin konsul dengan leader atau juga saya selalu banyakkan sih pertanyakan pada diri sendiri gitu, kayak apa ya kata-kata yang saya presentasikan udah benar gitu. Terus apakah produk yang saya sampaikan sesuai nggak sih dengan dia gitu. Terus apakah mungkin cara saya approach ke dia terlalu ekstrim atau gimana ya. Jadi ya itu saya pikirkan lah, maksudnya biasanya sebelum tidur saya mikir lagi ya hari ini saya habis ngapain ya, terus apakah udah maksimal saya lakukan aktivitas saya, dan orang-orang yang saya temuin apakah itu orang-orang yang udah tepat gitu. Jadi networknya apakah orang-orang yang tepat, lalu trainingnya yang saya lakukan itu apakah training yang tepat untuk kebutuhan knowledge saya pada saat saya menyampaikan presentasinya gitu.
itu evaluasi penting banget sih, karena dari sini saya sadar gitu apa yang kurang tepat dan apa yang udah benar gitu, apa yang harus di follow up gitu ya kan. Kayak contoh kita balas chat atau WhatsApp aja kan kita harus rangkum ya kata-katanya yang sesuai dengan orang ini seperti apa. Kan orang juga ada yang karakter koleris lah, plekmatis ya kan, sanguin dan melankolis, itu kan beda-beda ya cara menyampaikannya gitu. Ya kira-kira semua orang beda-beda lah, nggak mungkin semua kata-katanya sama kita sampaikan ke orang-orang semua ini. Pasti kalau buat saya pasti sampaikan sesuai dengan apa yang mereka suka dengar. Kayak contoh orang koleris kan contoh ya, saya jarang tuh chat tuh ya, kebanyakan orangnya to the point, langsung saya telepon, bro, lu lagi di mana gini, gua kemarin ada produk yang baru denger ya kan, ini bagus banget loh, bla 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 bla. Contoh perwarisan ya, produk asuransi jiwa, store 5 tahun di cover seumur hidup, habis itu store cuma 5 tahun, habis itu nggak store lagi gitu. Orang koleris suka tuh, oh gitu ya, menarik juga tuh ya, bener nih nggak ada store lagi, iya nggak ada store lagi gitu. Tapi kalau disampaikan dengan kata-kata melankolis ya kan, pasti dia kayak, ini apaan sih, to the point aja lah bro gitu. Jadi evaluasi itu ya penting untuk meningkatkan kesadaran diri saya ya, selalu evaluasi lah dalam hal yang saya lakukan. Jadi kan dari 4 hal ini gitu ya, kalau kita dibilang ngomong ke 10 orang, 1 orang closing ya kan, itu kan teman-teman pasti pernah dengar ya, prospek ke 10 orang, 1 orang closing berarti itu 10% ya kan, kira-kira 10% lah rate persentase kita dalam menghadapi market ya. Lalu kalau kita mau tingkatkan 10% ini jadi 20%, jadi 30%, jadi ngomong ke 10 orang, 3 orang closing. Gimana caranya? Saya evaluasi knowledge-nya, berarti belajarnya ini saya harus tingkatkan ya kan. Oh, belajarnya harus tingkatkan deh nih. Ya, cara penyampaiannya harus tingkatkan. Itu pasti naikin tuh persentase closingan saya. Lalu nomor 2 kayak market. Oke, kita mau apinya jangan 12 juta api terus atau 500.000 per bulan, 1 juta per bulan, mau lebih dari itu ya kan. Ya udah, marketnya kita tingkatkan deh orang-orang di sekitar kita dengan income yang lebih gitu. Atau juga kita mau naikin kuantitas ketemu orangnya gitu, dari 10 orang kita yuk ketemu misalnya 15 orang dalam seminggu gitu. Itu kan meningkatkan persentase ya, kuantitas dalam closingin itu. Lalu ya yang nomor 3 saya recap ya, pengalamannya ya pada saat kita presentasi, berapa banyak sih presentasi yang kita sudah sampaikan, berapa banyak penolakannya, berapa banyak handling objection-nya ya, itu semua kita evaluasi lagi. Kalau saya evaluasi lagi yang tadi saya bilang, apakah sudah tepat ya cara saya menyampaikan, orangnya apakah orangnya udah tepat, marketnya udah tepat, apakah komunikasi saya handlingnya sudah tepat gitu ya. Kalau belum tepat ya belajar lagi gitu. Jadi ini sih saya sharing sekilas aja ya, short tentang Business Pro ini. Semuanya ini simple banget, tapi untuk belajar terus, untuk jalan terus, selalu mempunyai strong why itu gitu. Oke, boleh slide terakhir dari saya ya. Nah, ini kata-katanya, for the world you are someone, but for someone you are the world gitu. Jadi untuk dunia teman-teman adalah seseorang, tapi buat seseorang teman-teman adalah dunianya mereka. Contoh orang-orang yang teman-teman cintai ya kan. Untuk seseorang mungkin teman-teman di sini adalah ayah atau ibu dari anak-anak ya kan. Anak-anak itu kan melihat teman-teman sekarang adalah ya dunianya mereka gitu.
ya. Terus juga ada juga yang buat pasangan gitu ya, yang pasangan ya istri suami adalah ya itu adalah dunianya teman-teman gitu ya. Dan juga mungkin ke orang tua, kita punya orang tua ya, mereka adalah yang orang-orang yang kita cintai, mereka adalah dunia kita gitu. Nah, mau nggak sih kita bayar harga untuk membuat mereka happy gitu? Itu mungkin yang akan menguatkan teman-teman di why-nya teman-teman. Ya, saya rasa itu doang ya yang saya bisa sampaikan, saya bisa sharingkan ke teman-teman. Sorry ya bila ada kata-kata yang kurang enak, dan thank you for the opportunity. Ya, sukses buat kita semua. Wow, kasih apresiasi yang terbaik Mantap teman-teman. banget. Mantap, Ko Diego. Thank you. Ko Diego. Thank you, Ko Diego. Thank you, Thank you, thank you, thank you. Thank you ya, Ko Diego ya. Thank you Gila ya, juga. ini mengejutkan sekali slide terakhirnya. Menarik napas nggak jadi. Aduh, gila ya ini ya. Jadi katanya buat dunia ini kita hanya seseorang, tapi untuk orang lain mungkin kita adalah dunianya, seluruh dunianya gitu ya. Sadis. Oke, teman-teman. Ko Diego, thank you banget. Dan yang diceritain tadi nggak doang, tapi itu keren banget. Itu membantu sekali. Pastinya teman-teman di sini semua punya pertanyaan ya. Nah, kita boleh buka Q&A, boleh ya, Ko Diego ya? Boleh Biar dong, kita boleh. lebih dalam. Oke. Boleh di chat aja, atau mungkin teman-teman yang mau langsung tanya, boleh langsung angkat tangan gitu kali ya? Atau langsung open mic aja boleh? Open mic juga boleh. Open mic juga boleh. Mungkin gua mulai satu pertanyaan boleh ya, Ko ya? Boleh, boleh, boleh. Penasaran nih, oke. Nah, kan Ko Diego kan sebelumnya chef, ya. Chefnya bukan di Indonesia, di luar negeri, ya. Chef sushi gitu. Maksudnya kalau ngomong sama orang, lu ngerjain apa? Gua chef. Itu kan keren banget, ya. Udah gitu di Indonesia harus melepas jubahnya chef, jadi agent insurance, jadi business insurance. Nah, udah gitu makan di gerobak ya, mungkin gue kepikiran pernah mikir nggak ya, gue tuh chef gitu ya. Hari ini gue makan di gerobak mau ketemu orang ngomongin asuransi gitu ya. Ada struggle nggak, Ko Diego? Terus gimana lo overcome itu? Ya struggle sih pasti ada lah ya. Itu juga ya yang lu bilang sih kepikiran lah ya. Maksudnya gue dari chef jadi makan di gerobak ya kan, abis ini mau ketemu orang prospek asuransi gitu ya. Kayaknya ini udah berantakan banget ya. Maksudnya ya struggle oke, tapi ya itu semua kan gengsi dan rasa takut lagi ya kita mau berubah atau enggaknya. Ya pasti ada struggle, tapi balik lagi tadi strong why-nya, tujuannya jelas ya. The how it doesn't matter ya. Saya mau ngapain itu udah nggak kepikiran lagi. Yang penting jelas nih ya. Ini buat siapa sih? Saya ngelakuin ini buat siapa gitu? For who? Not for what gitu. Itu sih bro. Wow. Jadi memang why-nya lagi ya, yang membawa Ko Diego tetap maju ya. Ya. Luar biasa nih siang ini. Oke, teman-teman silakan teman-teman. Penasaran saya sudah terpuaskan. Ada yang mau langsung aja boleh? Sebenarnya saya Ko Diego mau nanya. Oke, Nah, silakan. tentang strong why nih. Kadang nih ya, orang-orang juga bingung gitu ya, nemuin strong why-nya gitu. Lu butuh berapa lama sih untuk menemukan strong why lu, dan gimana lu ngegalinya tuh? Kan kadang ada yang nggak biasa gitu ya, dengan strong why, terus ataupun why-nya udah dapet tapi nggak mau gerak atau gimana gitu ya. Nah, Ko Diego gimana tuh bisa menemukan itu? Apa yang leader lu lakuin gitu ya? Membantu itu atau gimana gitu? Boleh cerita kok. Ya, strong why itu ditemukan setelah 4 tahun dan bokeh sih bro. Ya, udah nggak berhasil semuanya, ya itu setelah 4 tahun. Tapi enggak lah. Ya mungkin saya juga doa ya, maksudnya doa merenungkan, maksudnya kita tujuan hidup kita di dunia ini tuh mau ngapain sih gitu ya, nggak mau kerja, mau punya aset, mau punya, itu saya berpikir lumayan lama ya, mau punya mobil seperti apa, rumah seperti apa ya. Tapi
itu semua kayak kok kita punya perasaan lah, kayak perasaannya ya biasa aja gitu ya. Tapi yang tadi slide saya terakhir gitu kan, coba deh kalau mungkin Bro Benny punya anak gitu ya, yang one day sewaktu saat ya anaknya ngomong papa saya is the best gitu. Itu gimana sih perasaannya gitu ya nggak? Ya kan? Ya dari situ menurut saya ya strong why-nya adalah ya siapa yang Bro Benny cintai sih, dan yang mereka bisa ngomong, mungkin nggak usah ngomong kita lah, dalam hatinya aja mereka udah bilang ya Bro Benny ini is the best person that I know gitu, orang yang the best yang saya pernah temuin gitu. Itu kan rasanya gimana sih? Nah menurut saya sih fokus ke orang itu, orang yang Bro Benny cintai gitu. Dari situlah ya itu muncul strong why-nya. Itu saya juga pelajarin setelah 4 tahun dan bokeh ya kan. Ya itu saya mikir ya apa yang saya bisa bikin ya mami saya tuh senyum gitu ya, senyum dalam hati. Mungkin dia ngomong ke teman-teman dekatnya, leader-leadernya kayak, "Wih, anak gua sukses loh, gua happy," meskipun nggak ngomong ke saya gitu kan, tapi ya itu sangat membanggakan dan itu kuat banget gitu. Ya, I hope ya Bro ini ketemu sih strong why-nya. Wow, thank you banget. Bro Diego, thank you banget. Dalam ya, Bung Ben ya. Iya. Orang Sunda mah jero gitu. Oke, ada pertanyaan lagi, Pak Diego. Dari Sam Yanita ya. Nah, apakah di tengah jalan why-nya pernah berganti nggak? Oh iya dong. Pasti berganti lah. Sering jalan kita kan beradaptasi ya. Kayak mungkin kalau di Jakarta ya peta kota Jakarta yang dulunya nggak ada PIK 2, sekarang ada PIK 2 gitu. Ya kan? Ya, itu updatean dari map ya. Dan menurut saya why-nya juga pasti berganti. Berganti juga ya dari kayak tujuannya untuk membanggakan mami saya, sekarang kan membanggakan kayak anak dan istri saya gitu. Tapi ya tetap kalau buat saya yang lebih kuat itu adalah yang orang-orang saya cintai gitu. Karena saya pernah ganti kayak saya mau memiliki income seperti ini supaya saya bisa beli aset ini gitu, ya kan, bisa beli ini ya, yang kita suka lah, hobi lah ya, kayak mungkin sepatu dan lain. Tapi setelah itu terjadi, setelah dibeli, so what gitu, kayak kok nggak kuat banget ya, kayak aduh ini iya benar-benar hampa gitu, kayak ya udah so what ya kan, jadi nggak kurang lah gitu. Tapi kalau bayangin, wah saya mau ajak anak saya ke Disneyland di Amerika gitu, Disneyland di mana gitu ya kan, itu kayak wih ini harus dikejar nih ya, itu lebih kuat lah. Jadi why-nya itu pasti berganti-ganti, tapi yang paling kuat ya balik lagi ke orang-orang yang mencintai ya. Bukan ke diri sendiri lah, harus ke orang lain, meskipun bukan keluarga, tapi kalau ke orang lain itu lebih kuat gitu. Tapi ya berganti itu bagus, karena ya kita nggak stuck juga di Y1 itu gitu ya. Berganti itu bagus ya. Bagus. Berganti itu bagus, tapi maksudnya kalau why-nya bisa lebih kuat, ya why not gitu ya. Gitu kan. Kalau saya kan dari mami saya, sekarang why-nya ya ke anak saya, ke istri gitu ya kan. Banggain mereka lah. Nanti mungkin kalau mereka anak saya udah gede, udah bekerja, mungkin why saya jadi berganti lagi gitu. Nggak tahu, tapi kan harus ke orang-orang yang saya care gitu ya. Mungkin ke yayasan lah, kemana, I don't know lah gitu. Wah, keren banget. Thank you ya, Ko Diego ya. Ya. Itu aja, mungkin teman-teman boleh kasih tepuk tangan terbaik untuk Ko Diego, boleh say thank you, unmute aja langsung. Banget. Thank you banget. Thank you, Ko Diego. Banget, Ko Diego. Thank you. Mantap. Thank you banget Diego. Kita belajar bahwa Mike, kalau gue sendiri ya, Mike sama Nita, gue belajar diingetin ada sebuah statement yang dulu kita pernah ulang di Legacy, yaitu equal sacrifice, not equal action.
Oke, actionnya beda-beda, tapi yang namanya sacrifice, yang namanya pengorbanan, yang namanya bayar harga, oke, itu akan punya hal yang sama. Jadi mungkin buat Mike, kalau ketemu satu hari satu orang itu nggak sacrifice. Tapi buat para partner yang part-time, ibu rumah tangga juga gitu kan ya. Satu hari ketemu satu orang dan disiplin selama 5 hari itu sebuah sacrifice yang besar. Actionnya boleh sama, tapi sacrifice-nya berbeda-beda. Buat seorang Diego yang dulu chef dari kasino gitu ya di Amerika, makan di warteg gitu. Oke, telepon nggak diangkat, US person tiba-tiba janjian dan udah dateng, dianya nggak datang, ini kan keterlaluan sekali ini ya. Ya, buat seseorang Diego yang 12 tahun di Amerika dan dia ngalamin ini hal yang berbeda sekali nih perjuangannya dibandingkan sama orang yang lain misalnya. Nah, jadi hari ini kita belajar banget. Thank you banget nih ya Diego udah ceritain. Saya belajar jadi visinya itu berkembang. Dari waktu ke waktu punya visi yang terus berkembang. Setelah achieve visi ini, jadi buat teman-teman yang udah Pro AAD udah dapet. Oke, gue Pro AAD udah dapet. Oke, gue API 100 juta udah achieve. Oke, gue udah ikut sebuah goals kecil nih, visi gue yang kecil. Tapi kita belajar dari Diego bahwa visinya itu bisa berkembang terus. Bisa maju terus. Statement terakhir yang gue dapetin dari Diego, seneng banget. Diego ada apa-apa ngobrol sama mama. Kita Legacy ini agensi yang relatively masih baru. Jadi saya bisa bayangin someday gitu ya. Anaknya Riko ngobrol sama Riko gitu, sama Noah ngobrol sama Riko, Pi gimana ya Pi caranya buat bantu orang. Wow, someday anaknya Cian-an, Justin ya sambil karate sama anaknya Ratih, sambil taekwondo gitu, sambil diskusi, iya ya gimana gua ketemu orang bikin janjinya gimana ya. Nah itu bukankah itu sebuah bisnis yang menyenangkan ya nggak sih? Bahwa setiap dari Anda, waktu kita hari-hari ini memang ini masa depannya kita. Di Legacy belum ada. Di Legacy belum kelihatan karena kita relatif baru. Tapi Diego sama mamahnya ngasih contoh nih. Gimana ya mah? Gimana ya Mi caranya begini? Dan saya mau bilang, waktu kita kasih role model yang bagus sama anak-anak. Asik banget gak sih someday anak kita bilang gini, gue tuh mau nyenengin mamah gimana ya. Waktu kita kerja keras. Waktu Anda kerja keras. Hari ini ngerjain OCS. Hari ini kayak Mbak Leni dari Cikole gitu ya. Teh Leni dari Cikole. Meluncur terus ke bawah. Ke malam-malam pulang lagi ke Cikole. Dan waktu kita lakukan dengan sebuah sacrifice. Dengan sebuah pengorbanan. Menyenangkan sekali gak someday anak kita sama seperti Diego. 12 tahun loh ada di negara, di US, di Amerika gitu ya. Tapi hatinya itu masih mikirin, aduh gimana ya gue mau nyenengin mama. Berat. Oke. Wow. Apa yang kita tabur hari ini teman-teman nggak akan sia-sia. Waktu kita nabur dengan sacrifice, waktu kita kayak Diego ya. Dulu bangun jam berapa gue gak tahu, anak muda gitu ya. Tiba-tiba mau ikut pandemi. Orang lain slowing down ikut pandemi. Diego ngomongnya flat. Mike. Ya gue belajar. Oh ternyata naik sepeda berangkat jam 6. Berarti kan perlu bangun jam 4:30 ya. Kebayang gak? Ngomongnya flat loh. Tapi kalau lu gak pernah bangun 4:30, tiba-tiba bangun 4:30 ya. Itu kan masih badan masih rada demam-demam sedikit gitu loh. Ada loading, Kondre. Bener Mike. Ya. Tapi Diego ngomongnya flat, santai. Oke. Dan penutup cerita saya mau closing Diego. Yaitu Diego bilang sebuah statement. Saya mau bilang bahwa the path of your greatest potential is through your greatest fear. Jalan untuk potensi terbesar dalam hidupnya lu adalah melalui
ketakutan yang lu punya paling besar hari ini? Wow. So, what is your greatest fear yang lu punya di hari ini? Hidup yang paling maksimal, potensi terbesar dalam hidup lu. Ada bersembunyi di belakang your greatest fear. So, waktu kita hari ini breakout room, yuk kita mulai yang berbeda. Kira-kira nih ya, fear apa sih yang gue punya untuk, yang gue tahu nih gue punya. Aduh, fear gue tuh telepon si om ini nih yang dari ini gue, aduh gue masih rada deg-degan. Ya, fear gue itu mulai bangun pagi lagi itu fear gue. Aduh, mulai berharap, jangan-jangan fear kita adalah berharap lagi buat akhir tahun. Beriman lagi buat akhir tahun. Kalau kita lakuin itu bukan buat diri sendiri. Seperti yang Diego bilang. It's not about you. Visi hidup lu, iman hidup lu. It's not about you. Tapi tentang orang lain. Terima kasih Diego buat sharing yang luar biasanya.